mengawali pagi hari dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Itu kunci membuka rizki, bukan sholat duha. Kan kita pernah bahas, sholat duha ini bukan membuka kunci rizki. Malah sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan rutin mengerjakan sholat duha itu makruh. Banyak orang tua memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anak. Dia kirim ke sekolah mahal, ternyata rusak akidahnya. Maka jangan jadi orang tua curang. Mohon maaf kalau tersinggung. Kita melanjutkan pembahasan kitab Matan Bidayatil Hidayah karangan Imam Ghazali. Kalau ada yang baca di kitab, silakan halaman 77. Yang kitab terjemahannya ya. Halaman 77, adab melakukan sholat lainnya. Sepatutnya, kata Imam Al-Ghazali, sepatutnya engkau segera melakukan sholat zuhur sebelum matahari beranjak condong tergelincir ke arah barat. Artinya kita kerjakan sholat tepat waktu. Amalan terbaik yang ditanya oleh Rasulullah, as-salatu li waqtiha. Sholat itu pada tepat waktu. Jangan sampai lewat dari azan. Kalau sudah 5 menit dari azan, pasti kita lupa atau ada kesibukan. Dan ibu-ibu khususnya di rumah, abaikan dan tinggalkan semua urusan. Karena kita punya hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan Syekh Al-Albani dan ulama lain, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila perempuan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, kehormatannya, wa ata'at zawjaha, taat kepada suaminya dalam taat kepada Allah, qila laha adkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, akan dikatakan masuk pintu surga mana yang kau mau. Laki-laki enggak ada tawaran dalam hadis Rasulullah demikian, hanya khusus besti-besti ini. Perempuan-perempuan yang ditawarkan masuk surga silakan dari pintu yang mana yang kau mau. Idza shallatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu artinya apa? Tepat waktu. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka dalam ilmu tajwid berhenti fawailul lil musallin makruh. Tidak ada wakaf haram dalam Al-Quran. Begitu menurut ulama tajwid. Fawailul lil musallin berhenti di situ makruh. Boleh berhenti karena darurat, kehabisan nafas atau bersin dan lain sebagainya. Itu namanya wakaf ittirari dalam ilmu tajwid. Berhenti karena darurat. Fawailul lil musallin berarti diterjemahkan celaka bagi mereka yang sholat. Orang sholat ngapain? Pulang. Tapi kalau kita lanjut, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celaka bagi mereka yang menunda-nunda waktu sholat. Dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karangan Imam Adz-Dzahabi, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kanu la yatrukunaha walakin yuakhirunaha an waqtiha. Yang dimaksud celaka bagi mereka yang menunda salatnya bukan sama sekali tidak salat, tapi menunda-nunda waktu salat saja dapat azab. Apalagi mereka yang tidak salat sama sekali. Na'udzubillah. Pembeda antara Islam dan kufur salat. Semua ibadah yang lain bisa ditinggalkan karena tidak mampu. Puasa karena sakit dan safar bisa tinggalkan. Zakat demikian. Haji demikian. Tapi kalau sholat tidak bisa ditinggal. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan perang, dalam keadaan apapun, sehat sakit, itu subhanallah tidak bisa ditinggal. Hubungan antara hamba dan Allah. Dan yang pertama akan dihisab. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah menjelaskan, awwalu ma yahasabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama akan dihisab adalah salat. Ya. Dan ada hadis lagi, yang pertama akan dihisab adalah darah, pembunuhan. Bagaimana kita bisa memahami dua hadis ini, sedangkan ini yang pertama dihisab salat, yang pertama akan diputuskan antara manusia adalah perkara darah atau pembunuhan. Kata ulama, perkara yang berkaitan dengan Allah yang pertama akan dihisab adalah salat. Perkara yang akan dihisab antara manusia adalah pembunuhan, darah. Na'udzubillah. Maka Nabi SAW selalu menegaskan kita untuk apa? Salat tepat waktu.
syiarkan di masjid berjamaah. Bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid, bagi perempuan tidak diwajibkan ke masjid dan tidak dilarang ke masjid. Kita punya dua hadis, banyak riwayat. Di antaranya hadis sahih Muslim. Nabi bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Jangan melarang wanita menuju ke rumah Allah. Kan istri Umar bin Khattab ke masjid. Terus ada sahabat bilang, "Kamu tidak tahu Umar itu cemburu?" Kata istrinya Umar, "Memang cemburu, tapi Nabi udah bilang jangan melarang wanita menuju ke masjid." Kata ulama, dilarang pada saat terjadi fitnah atau sesuatu yang membahayakan. Jarak rumahnya dari masjid jauh atau tempatnya gelap, itu membahayakan ya kehormatannya, kenyamanannya, keamanannya, maka itu tidak boleh ke masjid. Kemudian ada riwayat satu lagi, riwayat Abu Daud. Nabi SAW mengatakan, "La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahun." Jangan melarang istri-istri kalian ke masjid dan rumah mereka lebih bagus. Tapi karena ibu-ibu takut di rumah ketinggalan atau tidak bisa ikut sholat dengan khusyuk dan lain, maka bergabung di masjid sekaligus mengikuti kajian dan lain sebagainya. Maka kita sholat tepat waktu. Biasakan diri kita, anak kita, keluarga kita. Maka jangan jadi orang tua curang. Mohon maaf kalau tersinggung. Tapi kalau tersinggung, berarti hatinya masih hidup. Kadang-kadang bapak-bapak itu diam-diam kayak maling keluar dari rumah biar nggak ganggu istri dan anak. Terus antum mau masuk surga sendiri? Nggak. Tanggung jawab di akhirat gimana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Imam Qurtubi dalam tafsir, ini perintah wajib. Kan ada perintah itu wajib dan ada mandub, dianjurkan. Seperti kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Itu bukan wajib harus makan sekarang, enggak. Bebas, terserah. Yang penting Anda mempertahankan hidupmu dengan makan minum. Ya, seperti fankihu ma taba lakum, yang ayat poligami yang ibu-ibu alergi itu loh. Fankihu itu bukan perintah wajib untuk poligami. Poligami bukan wajib, tapi bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh. Seorang suami bilang, istri saya sakit, nggak bisa melayani, dan istrinya sulit karena maaf ada yang sakit kanker, ada yang macam-macam. Berarti kalau dia nggak menikah lagi, berarti dia berzina, dosa. Itu wajib nikah kalau mampu. Haram itu apabila dia tidak adil. Satu besti aja dia nggak bisa ngurus, apalagi yang kedua. Nanti insya Allah stres gitu loh. Kayak caleg-caleg kemarin. Kalau mau mencalonkan diri, cari dukun. Kalau sudah stres, cari peruqyah. Ya, untuk diruqyah biar jinnya pergi. Maka itulah perintah itu dalam Al-Quran itu bisa diartikan wajib, bisa jadi mandub. Dan itu ada ilmu berkaitan dengan hal demikian. Maka para jamaah ini dimuliakan Allah, jangan sampai kita keluar dari rumah apalagi sholat subuh ninggalin istri dan anak di rumah. Bangunkan istrimu, ajak anakmu ke masjid. Kenapa? Kenalkan anakmu ke sini. Kita di zaman fitnah, kalau tidak dikenalkan, ya itu berbahaya. Nabi SAW dalam Sahih Muslim bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim." Bersegera kalian beramal soleh sebelum datang malam-malam penuh dengan kegelapan, fitnah-fitnah yang kalian tidak punya waktu untuk beramal. Mumpung masih ada waktu leluasa saat ini. Yusbihur rajulu kafiran wa yumsu mu'minan. Orang di pagi hari kafir, di sore hari mukmin, atau di sore hari mukmin, di pagi hari kafir. Menjual agamanya dengan murah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Maka bapak-bapak itu bangunkan. Oh, alasan kasihan anak baru tidur, baru ini. Enggak. Maka sahur itu diakhirkan. Sunnahnya adalah bersegera untuk berbuka dan mengakhirkan sahur sekitar 50 ayat. Nabi demikian. Jadi mendekati waktu subuh, jadi antum sahur langsung ke masjid. Bukan sahur jam 2, itu bukan sahur, makan malam itu. Ya, jam 1 makan tidur, enggak. Maka diikatkan ke waktu subuh. Jadi anak makan, istri makan langsung ke masjid. Kenapa? Mengawali pagi hari dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Itu kunci membuka rizki, bukan sholat duha. Kan kita pernah bahas, sholat duha ini bukan membuka kunci rizki. Malah sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan rutin mengerjakan sholat duha itu makruh kalau setiap hari dikerjakan. Kenapa makruh? Orang menganggap itu sunnah muakkad, padahal bukan. Beda dengan qabliyah ba'diyah. Kan sunnah itu dibagi dua. Ada yang muakkad yang rutin Nabi kerjakan, nggak pernah ditinggal. Ada yang ghair muakkad, kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Ya, dan itu ada pembahasan, mungkin guru-guru dalam kitab-kitab fikih di sini sudah pernah membahas hal demikian. Maka sebagai suami istri wajib mengingatkan keluarga. Kenapa?
Kasihan antum dia sama dia di dunia cuma untuk istirahat, tapi di akhirat antum berpisah dengan keluarga dan menjadi beban tanggung jawab. Apalagi anak kita. Banyak orang tua memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anak. Dia kirim ke sekolah mahal, ternyata rusak akidahnya, rusak akhlaknya. Apa yang kita dapat? Percuma. Maka para jamaah itu harus teliti dalam hal demikian. Sebagaimana antum mencari makanan yang halal, yang baik, yang sehat buat anak, begitu mencari guru yang sehat buat anak. Karena pengaruhnya besar, bukan hanya di dunia tapi bersambung sampai efeknya ke akhirat nanti. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kebutuhan manusia kepada ilmu syariat atau belajar agama sebagaimana kebutuhan kita kepada makan dan minum.